This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum Kimia Fisika Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ayuni Dia Kusmawati, lalu ada teman saya Dalila Ina Salsabila, dan ada teman saya juga Daris Akil Al-Zakwan. Untuk yang pertama ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari praktikum pertama yaitu premodul adalah praktikum kali ini memiliki tujuan untuk membuat termometer mandiri dan membuat indikator alami. Kemudian rumusan masalah dari praktikum premodul kimia fisika kali ini adalah memiliki rumusan masalah untuk bagaimana cara membuat termometer dan indikator alami. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Next. Yang pertama ada termometer. Termometer sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Termometer ini terdapat beberapa jenis, diantaranya ada termometer air raksa, tahanan, elemen, optik, dan juga gas yang bervolume tetap. Dalam praktikum kali ini, kita membuat termometer mandiri, yaitu sebagai salah satu alternatif dalam termometer gas yang bervolume tetap. Next. Selanjutnya ada indikator. Indikator sendiri merupakan suatu senyawa halamronik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sambal. Indikator bisa diperoleh dalam beberapa bentuk, seperti bahan kimia juga dari alam sekitar. Untuk praktikum kali ini, kami menggunakan indikator dari bahan alam, yaitu menggunakan buah naga. Next. Next, buah naga sebagai indikator. Dalam praktikum ini menggunakan indikator penentuan sifat larutan dengan indikator alami yaitu buah naga. Alasan menggunakan buah naga sebagai indikator yaitu karena pada buah naga memiliki pigmen warna merah dan antisionin yang dapat mengukur keasaman sebagai indikator perubahan warna. Namun, pada indikator buah naga sendiri ini memiliki maksimal pada waktu 24 pertama setelah pembuatan. Next. Selanjutnya, perbedaan indikator alami dengan yang indikator buatan atau sintetis sendiri, yaitu pada indikator alami dapat ditemukan di sekitar lingkungan dan juga mudah didapatkan. Contoh-contoh dari indikator alami sendiri terdapat seperti bunga sepatu, kulit manggis, dan juga masih banyak lainnya. Sedangkan indikator kimia dapat ditemukan di tempat seperti mengidentifikasi spesifik untuk mengidentifikasi keasaman dan kebasahan pada suatu larutan. Selanjutnya ada uraian penelitian. Untuk proses pembuatan termometer mandiri, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, air dicampur dengan pewarna dan dimasukkan ke dalam botol kaca, diberi sedotan dan ditutup. Air yang digunakan adalah air biasa, tidak air dingin atau air panas. Kenapa menggunakan botol kaca? Karena botol kaca sangat mudah menyerap panas sehingga pada saat praktikum nanti suhu tidak susah untuk dimasukkan ke dalam termometer mandiri. Selanjutnya ditambahkan plastisin sebagai perekat di atas tutup botol sampai tidak ada udara masuk. Plastisin berfungsi untuk menutup lubang-lubang udara yang mungkin masuk dari tutup botol kaca yang tidak sempurna saat dilubangi. Selanjutnya dimasukkan ke dalam es batu, ditempelkan pada ketiak dan diletakkan di suhu ruangan. Untuk percobaan yang dilakukan, yang pertama ada di dalam sebuah baskom berisi dengan es batu dan air yang mencair. Hal ini mengindikasikan bahwa es batu yang mencair berada pada suhu 0 derajat. Sedangkan praktikum kedua diletakkan kepada ketiak atau tangan sebagai indikator suhu tubuh dan diletakkan saja di ruangan sebagai indikator suhu ruangan. Yang terakhir, dilakukan pengukuran tinggi larutan berwarna pada sedotan. Hal ini digunakan untuk
pengukuran suhu menggunakan perbandingan tinggi dari suhu 0 derajat dan juga suhu yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan cuka, larutan baking soda, dan juga larutan garam. Langkah yang pertama dilakukan adalah menambahkan 10 ml air ke dalam bak berisi es batu bersama dengan termometer dan ditambahkan baking soda. Air ditambahkan ke dalam gelas yang diletakkan di dalam air es yang sudah mencair bersama dengan termometer untuk memastikan suhu yang dilakukan dalam praktikum ini adalah suhu yang tetap seperti yang diukur seperti pertama kali. Lalu diaduk hingga larutan menjadi jenuh, timbul kristal, dan disaring sehingga kristal bisa terpisah. Kristal merupakan bentuk dari kejenuhan baking soda dan mengindikasikan bahwa larutan baking soda yang terbentuk sudah seimbang. Selanjutnya, dilarutkan garam pada 10 ml air dan diaduk hingga homogen. Dan dilakukan hal yang serupa untuk larutan cuka, tetapi menggunakan perbandingan 2:8, 2 untuk cuka dan 8 untuk air, kemudian diaduk hingga homogen sehingga membentuk 3 larutan dengan keadaan yang berbeda-beda. Untuk praktikum yang terakhir yaitu pembuatan indikator. Yang pertama, buah naga dipisahkan dari kulitnya, kemudian dihancurkan menggunakan saringan teh. Hal ini berfungsi untuk memisahkan daging buah naga dan juga sari-sarinya. Selanjutnya, air sari buah naga dimasukkan ke dalam spluit, yang kemudian diteteskan ke dalam larutan cuka, larutan baking soda, dan larutan garam sebanyak 3 tetes. Mengapa 3 tetes? Mengapa tidak 2 tetes? Karena biasanya indikator itu bisa memunculkan perbedaan warna pada semakin banyak volume yang ditambahkan. Menurut kami 3 tetes ini sangat ideal karena tidak berlebihan juga tidak kurang. Karena didapati bahwa 2 tetes pertama belum menemukan perbedaan warna yang signifikan. Dan yang terakhir adalah amati dan catat perubahan warna pada masing-masing larutan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai percobaan yang telah kami lakukan. Next. Untuk pada percobaan yang telah kami lakukan, setelah penambahan indikator terjadi perubahan warna pada baking soda yaitu menjadi pink keunguan yang menandakan bahwa larutan baking soda tersebut memiliki sifat basah. Sedangkan pada larutan garam berubah warna menjadi pink yang menandakan sifat dari larutan garam yaitu netral. Kemudian pada larutan cuka berubah warna menjadi pink kemerahan yang menandakan bahwa larutan cuka bersifat asam. Sedangkan diketahui jika massa baking soda yang terlarut pada kondisi 0 derajat Celcius adalah sebesar 69 gram. Dari data tersebut dapat ditemukan kelarutan baking soda yaitu sebesar 0,826 gram per mililiter. Selain buah naga yang dapat digunakan sebagai indikator, indikator buah naga dapat digantikan dengan indikator alami lainnya seperti kunyit, bunga mawar, dan juga bunga sepatu. Next. Selanjutnya terdapat hasil pengukuran suhu dari teman saya yaitu Ayu Nindya. Untuk suhu es batu dan juga air didapatkan suhu 0 derajat Celcius, kemudian untuk suhu tubuh dapatkan 27 derajat Celcius, sedangkan suhu ruangan didapatkan 7 derajat Celcius. Untuk perhitungan perbandingan suhu tubuh dibandingkan dengan suhu 0 derajat Celcius atau suhu es batu dengan air didapatkan sebesar 0,1 cm per derajat Celcius. Next. Selanjutnya hasil pengukuran pada data saya yaitu Dalila. Untuk pengukuran es batu dan juga air dapatkan suhu 0 derajat Celcius, kemudian untuk suhu tubuh 35 derajat Celcius, sedangkan suhu ruangan 18 derajat Celcius. Untuk perhitungan perbandingan tinggi suhu tubuh dengan suhu 0 derajat Celcius didapatkan sebesar 0,0514 cm per derajat Celcius.
Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami untuk modul pre-modul dari Praktikum Kimia Fisika Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.